Apa? Mangan opo? Males aku. Get up. No. Moving No side. way. Moving side. No way. Aku entek dipangani nyamuk nang jopo. Sinyong order sini. Di casku cepetan. Oh, durung tak kok ta? Kamu nanya, kamu nanya, kamu nanya, esiro tas, Oh iya, tenan. Lho ya apa sih, Dek? Duit kok buat kamu nanya, fisik, kamu nanya, cinta ke, kamu nanya, tas set, kamu nanya, Anda bertanya, kamu nanya, apa sih iki? ulikole, kamu nanya, US, kamu nanya, você pergunta, Apa? Ya. Sarden masakan favorit. antas alu, Jate dodo. Langsung iwake tok. Wis seru pedes ngono digawe. kamu nanya, Cinco Ben. Apa ngono iku sing menekno? Loh, iki kado kayak Laila. Alae mbok leler kok kene. Oh, kok ceritiku. Kamu nanya, Anda bertanya. kapan lagi lah iku? Wis Wis mau kok. Kamu bertanya-tanya itu artinya apa? Yuk bahasa Inggris ya. Ono. Wonder why. Ya. Apa? Ya ditakok nopo nih, Dek? You're asking. Apa betul? Kalau tidak apa-apa itu no problem. Kenapa gak no what? Apa ya tuh jawabnya? Apa ya? Kok gak no what ya? Ya gak ngono grammar e pokoke. Apa? Kalau enggak gak apa-apa lah apa kok iku. It's okay lah apa gak iku. I'm not father. Kamu nanya. Aku tidak apa. I'm not father. Aku tidak apa-apa. Kamu bertanya-tanya. Presiden apa? Ayo deh apa deh? Presiden apa yang membunuh rakyatnya dan mengoreksi rakyatnya? Apa ya? Apa ya? Ayarlah. Apa ya? Ayo apa ya? Apa ya? Apa? Ya. Apa? Yang tahu boleh tulis komen di bawah. Apa ya? Sarden. Loh. Nanti direkam aja dan. Bye. Kilo dek tak duduk na Wednesday. Tapi gak enak lek rangkuman, dek enak lengkap. Lek rangkumane lo kok kerincing ngono lho, kok gak jelas. Lho apa iki ya? Kan
Netflix Ballet Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah series terbaru dari Netflix yang berjudul Wednesday. Film bergenre horor misteri ini bercerita tentang seorang remaja bernama Wednesday yang dikenal aneh dan misterius. Tidak seperti anak-anak seusianya, Wednesday lebih menutup diri dari kehidupan dan lebih tertarik pada hal-hal berbau horor dan mistis. Tak jarang ia juga sampai membahayakan nyawa orang lain dan harus berpindah-pindah sekolah beberapa kali. Bagaimana keseruan cerita kehidupan Wednesday? Simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal series kita pun diperlihatkan pada seorang siswi SMA bernama Wednesday Addams yang baru saja memasuki sekolah. Dapat dilihat orang-orang menatap Wednesday dengan tatapan sinis sekaligus takut. Bagaimana tidak, Wednesday dikenal sangatlah aneh dan menyeramkan. Di dalam lokernya, Wednesday menemukan adiknya Pugsley Addams yang sedang terikat. Saat ditanyai siapa pelakunya, Pugsley mengaku tidak tahu. Belakangan ini Wednesday mendapatkan kekuatan berupa penglihatan. Penglihatan itu muncul begitu saja dan rasanya seperti terapi kejut listrik. Saat menyentuh tangan Pugsley, Wednesday mendapatkan penglihatan berupa para pelaku yang telah membuli adiknya. Tidak terima adiknya diperlakukan dengan buruk, Wednesday langsung menemui para pembuli untuk Saat ditanyai siapa pelakunya, Pugsley mengaku tidak tahu. Belakangan ini Wednesday mendapatkan kekuatan berupa penglihatan. Penglihatan itu muncul begitu saja dan rasanya seperti terapi kejut listrik. Saat menyentuh tangan Pugsley, Wednesday mendapatkan penglihatan berupa para pelaku yang telah membuli adiknya. Tidak terima adiknya diperlakukan dengan buruk, Wednesday langsung menemui para pembuli untuk balas dendam. Tak tanggung-tanggung, ia melepaskan 2 kantong penuh berisi ikan piranha ke dalam kolam renang. Anak-anak nakal hanya aku yang boleh menyakiti adikku, langsung muncul no piranha. yang sedang berenang itu lantas segera kabur. Namun sayangnya salah satu dari mereka tetap terkena gigitan ikan piranha. Akibat perbuatannya, Wednesday akhirnya dikeluarkan dari sekolah hingga ia terpaksa harus masuk ke sekolah lain. Disinilah awal petualangan Wednesday akhirnya dimulai. Hari itu kedua orang tua Wednesday yaitu Morticia Addams dan Gomez Addams mengantarkan Wednesday ke sekolah barunya. Sekolah itu bernama Nevermore Academy. Kebetulan kedua orang tua Wednesday adalah alumni dari sekolah itu. Mereka merasa sekolah itu adalah sekolah yang tepat untuk Wednesday. Nevermore Academy dikenal sebagai sekolah untuk anak-anak buangan dan aneh seperti Wednesday. Tempatnya gelap dan jauh di tengah hutan. Sesampai di sekolah, mereka pun disambut oleh kepala sekolah bernama Larissa Wims yang juga merupakan teman sekamar Morticia dahulu. Setelah itu, Wednesday pun diantarkan menuju asrama Ophelia. Di sana ia sekamar dengan seorang anak bernama Enid Sinclair. Terlihat ia adalah anak yang ceria dan penuh warna. Sangat berbeda dengan Wednesday yang hanya menyukai warna hitam. Bahkan kepala sekolah sampai membuatkan seragam khusus berwarna hitam untuk Wednesday. Saat sedang berkeliling sekitar sekolah, Enid menjelaskan tentang adanya 4 geng utama di Nevermore. Mereka adalah taring, bulu, batu, dan sisik. Enid sendiri tergabung ke dalam geng bulu karena ia adalah serigala. Di sana mereka juga melihat seorang wanita bernama Bianca Berkeley yang merupakan ketua geng sisik sekaligus mantan kekasih seniman sekolah yang bernama Xavier Troop. Lalu ada juga Ajax Petropoulos, anak yang disukai oleh Enid.
dan masih banyak anak-anak lainnya yang harus Wednesday kenal. Sebelum berpisah dengan keluarganya, Motricia memberikan hadiah kalung untuk Wednesday dan sebuah bola kristal sebagai penghubung di antara mereka. Tak lupa mereka juga meninggalkan sebuah potongan tangan bernama Thing yang dijadikan sebagai mata-mata untuk mengawasi Wednesday. Di daerah dekat Nevermore bernama Jericho, akhir-akhir ini sering terjadi pembunuhan misterius. Korban dari pembunuhan itu biasanya hancur terpotong-potong seperti diserang oleh binatang buas. Sheriff setempat yang bernama Sheriff Galpin masih belum bisa menyelesaikan kasus ini, namun ia berpikir semua ini ada kaitannya dengan Nevermore. Keesokan harinya, Wednesday mengikuti kelas anggar. Di sana ia melihat seorang anak bernama Rowan yang baru saja dikalahkan oleh Bianca. Bianca pun mengeluh pada pelatih karena ia tidak pernah mendapatkan lawan yang sebanding. Wednesday yang mendengar hal itu pun langsung menawarkan diri untuk melawan Bianca. Mereka pun bertarung tanpa menggunakan helm, dan siapapun yang terluka lebih dulu akan dinyatakan kalah. Pada awalnya Wednesday mampu mengimbangi kemampuan Bianca, walaupun pada akhirnya Bianca berhasil melukai Wednesday. Setelah itu Wednesday pergi ke UKS untuk mengobati lukanya. Saat ia keluar dari UKS, sebuah patung burung tiba-tiba terjatuh ke arahnya. Beruntung saja Wednesday berhasil diselamatkan oleh Xavier. Di tengah waktu luangnya, Wednesday selalu menyempatkan waktu untuk menulis. Saat ia sedang menulis, Wednesday akhirnya menemukan Thing. Ia tahu Thing dikirim oleh kedua orang tuanya sebagai mata-mata. Namun kini karena ia telah ketahuan, Thing diberikan dua pilihan, mau dikurung selama 1 semester penuh atau menjadi anak buah Wednesday. Karena tak mau tersiksa, Thing pun akhirnya terpaksa memilih pilihan yang kedua. Keesokan harinya, Wednesday dibawa ke kota Jericho untuk menemui seorang psikiater bernama Dr. Kimball. Seperti biasa, Wednesday tidak suka menemui psikiater, jadi ia pun memutuskan untuk kabur lewat jendela. Dalam perjalanan kabur, Wednesday tidak sengaja menabrak seorang bapak-bapak yang di dalam penglihatannya akan mati karena kecelakaan. Setelah itu, Wednesday pun masuk ke sebuah coffee shop. Di sana, ia berkenalan dengan anak Sheriff Galpin yang bernama Taylor Galpin. Wednesday meminta bantuan Taylor untuk mengantarkannya ke stasiun, namun Taylor menyuruhnya menunggu. Saat ia sedang menikmati secangkir kopi, anak wali kota bernama Lucas dan teman-temannya datang menghampiri Wednesday. Mereka pun kesal karena Wednesday menghina gaya pakaian mereka, hingga perkelahian pun akhirnya terjadi. Tak diduga, Wednesday ternyata mampu mengalahkan mereka sendirian. Setelah itu, Sheriff Galpin pun datang. Ia terkejut karena Wednesday mampu mengalahkan 3 anak sekaligus. Keributan itu juga membuat Wednesday ketahuan sehingga Ibu Larissa datang menjemputnya. Namun saat mengetahui Wednesday adalah putri dari Gomez Adams, Sheriff Galpin pun berkata bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Pada malam harinya, Wednesday menghibur diri dengan bermain cello sendirian. Di saat itu pula terlihat Rowan yang memasuki sebuah ruangan dan merobek salah satu potongan gambar di dalam sebuah buku. Setelah itu, Wednesday mengirim Thing menemui Taylor untuk memberikan nomor teleponnya. Tentu saja hal itu adalah sesuatu yang baru untuk Taylor, namun ia berusaha untuk tidak takut. Wednesday menghubungi Taylor untuk menagih janjinya yang ingin membantu Wednesday untuk kabur. Kebetulan besok malam ada acara festival panen. Nah, Wednesday berniat memanfaatkan momen itu untuk kabur ke stasiun. Di festival panen, Wednesday dan Taylor pun kembali bertemu. Di sana, Taylor sempat memberikan catatan kepolisian milik Gomez Adams yang mungkin bisa membantu Wednesday untuk mengetahui kejahatan apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya.
Lalu Senang saat ya, mereka Rowan. berdua akan berangkat ke stasiun, Lucas dan teman-temannya lagi-lagi datang menghadang Wednesday untuk balas dendam. Wednesday dan Taylor pun kabur ke arah keramaian. Saat mereka sedang kabur, Wednesday tidak sengaja menabrak Rowan. Dok. Saat itulah ia pun mendapatkan penglihatan bahwa Rowan akan segera mati. Karena hal itulah Wednesday pun memilih untuk pergi menyusul Rowan agar ia bisa menyelamatkannya. Bukannya berterima kasih, Rowan justru malah balik menyerang Wednesday dengan menggunakan kekuatan telekinesis. Ia berkata bahwa ia harus membunuh Wednesday untuk menyelamatkan semua orang. Bahkan ternyata Rowan adalah orang yang tempo hari menjatuhkan patung burung ke arah Wednesday. Semua ini bermula saat Rowan melihat potongan gambar gadis berkepang yang mirip seperti Wednesday. Ibu Rowan yang merupakan peramal pernah berkata bahwa Rowan harus menghentikan gadis itu jika ia datang ke Nevermore. Namun tiba-tiba saja monster mengerikan datang menyelamatkan Wednesday. Monster itu mencabik-cabik tubuh Rowan dan pergi begitu saja. Sheriff Galpin dan pasukannya langsung datang ke TKP untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Namun secara misterius, mayat Rowan tidak ditemukan. Hingga orang-orang berpikir bahwa Wednesday telah berbohong. Wednesday pun berusaha meyakinkan Sheriff Galpin. Ia merasa ada seseorang yang sengaja menutupi kematian Rowan atau justru menutupi keberadaan si monster pembunuh. Namun secara mengejutkan, Rowan tiba-tiba kembali ke sekolah. Berbeda dengan kesaksian Wednesday, ia kembali dengan tubuh yang baik-baik saja. Hal ini pun membuat Wednesday kebingungan, namun ia bertekad untuk membuktikan semua perkataannya. Sejak saat itu, Wednesday mulai melakukan penyelidikan. Ia berusaha bertemu dengan Rowan, namun Ibu Larissa bilang Rowan sudah dikeluarkan dari sekolah. Wednesday lalu pergi menemui Xavier untuk menggali informasi lebih tentang Rowan. Saat itu, Xavier menanyakan hubungan Wednesday dengan Taylor. Ia pun mengingatkan agar Wednesday menjauhi Taylor karena ia adalah anak yang nakal. Terlihat sepertinya Xavier dan Taylor sama-sama tertarik pada Wednesday. Namun Wednesday tidak terlalu memikirkan hal itu karena untuk saat ini ia